Islam UPN FPJ, dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Baik, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh saya, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, dilanjutkan lagi dengan pembacaan CV moderator dan narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan pemberian sertifikat secara simbolis untuk pembicara dan moderator, dan yang terakhir adalah sesi doa dan penutupan. Baik, sebelum mulai, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan agar lebih berkah, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Zar Al-Ghifari, dipersilahkan. Baik, tes apa sudah terdengar? Ya, sudah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih kepada Saudara Ghifari yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menjadi berkah bagi yang membaca dan juga bagi kita yang mendengarkan. Untuk selanjutnya akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk diputar lagunya oleh operator. Baik, selanjutnya
Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari APT Meidi Utami Putri S.Farm, SMM PhD, selaku Koordinator Kemahasiswaan FFUI. Dipersilahkan oleh Bu Meidi untuk memberikan sambutan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup terdengar? Waalaikumsalam. Benar, Bu. Ya, sebelumnya terima kasih yang saya hormati dan saya banggakan Saudara Muhammad Raka, Ketua Syifa FFUI, juga Ketua Panitia dari Serasi ini, Saudari Hanifah Rahma, dan juga yang saya hormati Saudara Harisma Ahmad selaku moderator, dan yang saya hormati juga kepada Bapak Ustadz Rizal Fadli Nurhadi yang telah menyediakan waktu untuk menjadi pembicara di acara Serasi ini. Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih atas undangannya, dan terima kasih juga selamat kepada panitia atas ya Syifa dan juga tim Serasi dalam menginisiasi acara ini yang bertujuan untuk menuansakan bulan Ramadan. Ya, tentunya mungkin hanya sedikit sharing. Kebetulan ini merupakan Ramadan saya pertama setelah 7 tahun merantau. Jadi di saat merantau itu saya sungguh baru menyadari bahwa bisa berada di negara yang mayoritas Muslim tanpa disadari selalu dinuansakan ya nuansa Ramadan, merayakan hari raya dan lain sebagainya, itu ternyata merupakan suatu nikmat gitu. Ketika kita merantau yang kebetulan minoritas Muslim, dan waktu itu saya juga di kota yang ada komunitasnya, cuman mungkin tidak besar gitu, karena kebetulan kotanya juga kota kecil. Jadi kita sendiri harus mencari komunitasnya agar kita tetap bisa merasakan nuansa Ramadan, nuansa hari raya, dan lain sebagainya, tetap bisa merasakan ini ya, kehidupan sebagai seorang Muslim. Jadi terima kasih kepada teman-teman Kifa, teman-teman panitia, khususnya panitia Semarak Ramadan atas inisiasinya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, talk show juga berjalan dengan lancar, dan segala sesuatu yang diharapkan bisa tercapai seperti itu. Jadi semoga banyak hikmah dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sini. Mungkin segitu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meidi atas sambutannya. Baik, izin mengingatkan kembali kepada para peserta agar dapat mengganti display name pada Zoom dengan format nama lengkap _instansi. Kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok studi mahasiswa Islam An-Nahl UPN-VJ dan juga Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia yang telah menjadi media partner kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPM FFUI, BM FFUI, dan seluruh lembaga dakwah SUI yang baik. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Kak Harisma Ahmad. Bisa di next untuk CV-nya. Ya, baik. Kak Ahmad ini adalah mahasiswa kesehatan. Di sini pernah menjadi di forum studi Islam BMI IKM FFUI sekarang ini sebagai ketuanya, kemudian juga pernah di Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran, dan juga pernah di sini sebagai staf senat tingkat 3 ya, staf di mentoring. Kemudian juga di sini ada beberapa achievement-nya ya. Mungkin langsung saja kepada Kak Harisma sebagai moderator kita hari ini, boleh mengambil alih acaranya. Oke, baik. Terima kasih Hanifah. Bismillah, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Kak. Alhamdulillah. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, tadi juga terima kasih kepada MC yang sudah memperkenalkan. Sebelumnya yang terhormat Apoteker Meidi
Utami Putri, S.Pharm, MSc, PhD, selaku koordinator mahasiswa FFUI. Kemudian ada yang saya hormati Al-Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi, selaku narasumber kita pada sore hari ini. Kemudian yang saya hormati Saudara Muhammad Aka Sudrajat, selaku Ketua Syifa FFUI tahun ini, dan juga yang saya hormati Saudari Hanifah Rahma, selaku Ketua Panitia dari acara serasi tahun ini. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ya, yang mana di waktu-waktu menjelang berbuka puasa atau akrab kita sebut dengan ngabuburit, kita sedikit akan ngabuburit ke salah satu dari taman-taman surga begitu. Dan insya Allah pada kali ini saya tidak sendirian, dan yang pastinya saya akan ditemani oleh narasumber yang Masya Allah. Di sini ada Al-Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi, yang mana mungkin saya izin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau merupakan founder dan penasihat komunitas Paradise Driver, kemudian owner Umairus All Shop, kemudian pengelola kanal YouTube Abu Takeru, dan trainer muda. Mungkin saya sapa terlebih dulu. Assalamualaikum, Mas Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harisma, orang yang tidak asing bagiku. Ya, Masya Allah. Apa kabar, Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah lama ya nggak berjumpa. Ya, karena kau sok sibuk sih. Aduh, mohon maaf. Ya. Anak UI kok, ya kedokteran apalagi ya. Oke, baik, Alhamdulillah. Ya, baik, ya, insya Allah pada sore hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih mengenai tema yang sudah dibawakan oleh panitia, yaitu Ramadan, a fortitude to our faith, atau Ramadan sebagai sarana keteguhan iman kita. Nah, apalagi kalau misalnya tadi sudah dibacakan oleh qori kita sebelumnya bahwa Ramadan sebenarnya sudah disyariatkan oleh puasa, merupakan syariat yang salah satu syariat yang telah Allah perintahkan ya, dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, atau agar kita menjadi semakin kuat imannya. Namun agak sedih saat kita melihat sebagian dari saudara kita yang ternyata ketika Ramadan ini masih kesannya puasa ini hanya sekedar dilewati, hanya mengubah jadwal makan, atau kesannya puasa hanya sebagai sarana menggugurkan kewajiban saja gitu. Mungkin dari Rizal bisa ini mungkin berbagi terkait apa sih keutamaan bulan Ramadan, dan sebenarnya makna dari ibadah puasa itu sendiri apa, biar teman-teman ini bisa Ramadan yang dilewati kali ini bisa semakin semangat dan lebih bermakna. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini ngisinya nggak di rumah ya, ini diundang buat ngisi ceramah jam 5.30 di hotel, dan ini susah banget nyimpen handphonenya biar nggak bayang-bayang, jadi mohon maaf kalau dia tadi nyimpen terus ya. Oke, kayaknya akan dipegang aja deh seperti ini. Sebelumnya tadi udah ngucapin salam kan ya, Harisma ya? Udah ya? Sudah. Udah dijawab oleh Harisma kan? Sudah, alhamdulillah. Dan tadi minta maaf karena ketika Harisma mengucapin salam, nggak ada yang ngejawab salamnya. Ini termasuk hal yang harus kita kritisi ya. Nanti kalau dosen ngucapin salam, pastikan satu orang minimal untuk menjawab salamnya. Kalau dosennya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita pun harus menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dosen ngucapin Assalamualaikum doang, kita jawab minimal Waalaikumsalam doang. Dan jangan sampai ada yang ngediamin semua, sifatnya fardu kifayah. Jadi minta maaf ke Harisma karena tidak memberikan hak Harisma salam tadi awal. Oke, dan baik, kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, keutamaan Ramadan, puasa, dan sebagainya. Sebelumnya, tadi ada statement yang keluar dari Harisma. Statement ini mungkin dari satu sisi bisa dibenarkan, tapi dari satu sisi harus dikritisi. Ya, ini ketika kita bilang sebagian orang melewati puasa Ramadan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Bisakah kita ngomong hanya sekedar? Jawabannya kayaknya kurang tepat deh. Kenapa? Karena menggugurkan kewajiban itu nggak bisa kita bilang dengan hanya sekedar. Justru kewajiban merupakan hal yang sangat Allah cintai.
Jadi kalau teman-teman ya, mana yang lebih baik? Sholat tahajud sampai nangis-nangis atau pergi ke masjid berkeringat untuk sholat duhur. Walaupun ketika sholat duhur nggak terlalu konsen karena saking keringatannya, saking capeknya kita. Di mata Allah yang lebih agung adalah jalan ke masjid untuk sholat duhur berjamaah di masjid. Walaupun ketika sholat kurang khusyuk. Sedangkan tahajud di rumah sendirian, dalam kondisi kita lagi fit, kita nggak ngantuk, kita tahajud mungkin bisa sampai nangis-nangis. Ketahuilah di mata Allah, sholat duhur tadi, di mana kita keringetan, dan kita mungkin nggak terlalu konsen, namun kita perjuangan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur, itu di mata Allah jauh lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud yang kita nangis-nangis. Kenapa? Karena sholat duhur kewajiban, sedangkan sholat tahajud itu sunnah. Maka kalimat hanya sekadar menggugurkan kewajiban, mungkin kalau misalnya yang jadi barometer kebaikan versi kita adalah melaksanakan banyak kebaikan termasuk yang sunnah-sunnah, mungkin kalimat hanya kewajiban bisa dibenarkan. Tapi kalau kita melihat dari secara overall, maka kita perlu tahu bahwa kewajiban yang Allah perintahkan atas hambanya, itu tuh jauh lebih Allah cintai daripada amal soleh apapun di dunia ini. Mari kita dengar sabda Nabi SAW ketika beliau bertemu dengan seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang yang nggak terlalu intelek ya, tapi datang ke Nabi SAW untuk bertanya tentang agama. Ya kurang lebih lafaznya begini ya, saya hanya menyampaikan dengan bahasa yang simpel ya. Kalau mau cek lafaz hadis secara sempurnanya ada beberapa lafaz, tapi saya bahasakan dengan bahasa simpel gini. Seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, Islam tuh yang diwajibin apa aja sih? Apa yang Allah wajibkan atas kita di dalam Islam? Kemudian Nabi kita SAW menyampaikan tentang rukun Islam. Dan kalau syahadat jelas ya, itu untuk orang yang kafir yang mau masuk Islam, mereka syahadat dulu. Nah kemudian beliau menyampaikan tentang masalah sholat. Beliau bersabda, Allah wajibkan sholat fardu yang 5 waktu dalam sehari semalam. Orang Arab Badui itu merespon, ada lagi nggak yang wajib selain yang 5 waktu itu? Beliau menjawab, tidak ada. Kecuali kalau engkau mau menambah dengan sholat-sholat sunnah. Terus apa lagi ya Rasulullah yang diwajibin? Beliau bersabda, zakat, ya, yakni harta sekian harta yang diberikan dari orang kaya kepada orang miskin. Dan orang Arab Badui ini nanya lagi, ada lagi nggak yang wajib selain zakat? Tidak ada, kata beliau, kecuali kalau engkau mau melakukan yang sunnah, yaitu sedekah. Terus apa lagi yang diwajibin? Beliau bersabda, puasa di bulan Ramadan. Orang Arab Badui ini nanya lagi, ada lagi nggak selain puasa Ramadan yang diwajibin? Dia menjawab, tidak ada, kecuali kalau engkau mau menambah dengan puasa-puasa sunnah. Terus apa lagi ya Rasulullah yang diwajibin? Haji. Ada lagi selain itu? Tidak ada, kecuali kalau engkau mau haji yang sunnah, yaitu haji yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, atau umrah. Dan ketika disampaikan tentang rukun Islam, ini kan yang wajib yang kita tahu ya, syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, dan haji. Orang Arab Badui ini ngucapin sumpah yang anti mainstream banget. Kalau misalnya dibilang kayaknya ini sumpah yang paling anti mainstream loh. Kenapa? Karena orang Arab Badui ini sumpahnya nggak ragu-ragu, dia ngucapin, demi Allah, aku nggak akan nambah sedikit pun dari yang tadi dan nggak akan ngurangin sedikit pun dari yang tadi. Jadi orang Arab Badui ini bersumpah. Kalau bahasa kitanya, orang Arab Badui ini jadi secara tidak langsung bersumpah gini, demi Allah aku nggak akan puasa sunnah, nggak akan puasa Senin Kamis, nggak akan puasa Daud, nggak akan puasa 3 hari tiap bulan, demi Allah aku nggak akan sholat duha, nggak akan sholat tahajud, nggak akan sholat Idul Fitri, nggak akan sholat Idul Adha, saya cuma mau sholat yang 5 waktu doang, demi Allah saya nggak akan sedekah. Apalagi sedekah yang seluruh harta yang diharapkan dapat 10 kali lipatnya katanya ya. Anda mau dapat 1 triliun, dari mana uangnya? Dari sedekah 100 miliar. Ini udah jelas konsep sedekah yang sangat keliru dan fatal kekeliruannya. Jadi orang Arab Badui ini bersumpah nggak akan sedekah, dia cuma mau zakat doang, dan dia pun bersumpah nggak akan umroh, dia cuma mau haji itu pun sekali doang. Jadi cuma yang wajib-wajib aja. Tahu apa sabda Nabi SAW ketika mendengar statement dari Arab Badui ini? Beliau bersabda, ya ada beberapa lafaz hadis, tapi lafaz hadis yang paling nonjok buat saya,
yang paling saya ingat dari guru saya, Ustaz Abu Hamzah di Melbourne, Australia. Beliau bersabda, Nabi kita SAW bersabda, kalau ada yang mau melihat salah satu dari penghuni surga, maka lihatlah orang itu. Ternyata orang Arab Badui itu yang dia bersumpah demi Allah hanya mau melaksanakan yang wajib-wajib doang. Dia nggak mau yang sunnah-sunnahnya. Dia cuma mau yang wajib-wajib doang, dijanjikan oleh Nabi SAW dengan apa? Surga. Surga, bro. Yang mana nikmat terendah di surga adalah orang akan dikasih 10 kali lipat harta kekayaan dunia. Ngomong-ngomong Harisma, dunia tuh apa sih Harisma? Kalau masih ingat kajian-kajian AA, kalau lupa ya nggak apa-apa. Ini sebagai nge-review lagi. Apa sih dunia Harisma? Ingat nggak? Apa definisi dunia? Kalau nggak salah Harisma juga pernah ngirim resumenya ke AA. So, dunia adalah agak-agak lupa. Padahal simple loh. Cuma empat kata loh. Dunia itu cuma 4 kata. Nggak tahu? Halo? Nyerah? Nyerah. Oke. Dunia itu definisinya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, segala sesuatu sebelum akhirat. Itu dunia artinya. Oke, jadi definisi dunia adalah segala sesuatu sebelum akhirat. Kalau kita tinggal di alam dunia, di atas bumi. Jadi kita bukan tinggal di dunia ya, tapi lebih tepatnya kita tinggal di atas bumi. Sedangkan dunia itu bukan cuma bumi doang. Segala sesuatu yang kita ngelihat, alam ini, bintang, matahari, itu tuh alam dunia. Sedangkan yang kita tinggal di atasnya ini bumi. Bumi itu yang bentuknya apa? Ada perbedaan pendapat mungkin ya. Kalau saya lebih cenderung, maaf ya kalau kalian beda pendapat dengan saya, tapi saya lebih cenderung ke pendapat bumi itu bulat. Yang datar itu adalah ekspresimu ketika aku mengatakan I love you. Oke, skip that, nggak jelas itu ya. Oke teman-teman. Jadi, ternyata orang yang masuk surga terendah itu dijanjikan dengan 10 kali lipat dunia dan segala isinya. Kebayang nggak sih? Luar biasa tuh. 10 kali lipat dunia dan segala isinya. Yang mana kalau misalnya patokan dunia adalah bumi doang, ya kita belum nyebut kekayaan langit, apa keagungan langit, kita cuman parameternya bumi dulu deh. Kita ambil contoh bumi. Bumi kita kalau diuangkan, berdasarkan World Wealth kayak gitu, World Wealth apa organization atau apa deh. Kalau bumi kita segala resources-nya, sumber dayanya diuangkan, itu totalnya sekitar 317 triliun US dollar. 317 triliun US dollar. Dan kalau kekayaan penghuni surga terendah, dia dapat 10 kali lipatnya. Ini kalau hitungan matematis ya. Yang jelas surga itu bukan matematika. Ini hanya hitungan simple secara matematikanya doang. Di surga, dunia itu, bumi itu 317 triliun US dollar, berarti kali lipatin 10, 3,17 kuadriliun US dollar. Kalau dirupiahkan berarti 44 kuintillion rupiah. 44 kuintillion rupiah. Kebayang nggak sih? Jadi dari melaksanakan ibadah yang wajib doang dan menjauhi maksiat, udah sukses kita dan masuk surga. Itulah kenapa ketika kita membahas tentang sesuatu yang wajib, kita tuh nggak bisa meremehkan. Dan kita nggak bisa mengatakan, Allah kamu cuman yang wajib-wajib doang. Buktinya Nabi kita SAW, ketika beliau mendengar statement dari Arab Badui yang mengatakan, aku demi Allah cuman mau yang wajib-wajib aja, beliau ngejawab dengan surga tempatnya. Tapi saya berbaik sangka kepada Harisma tentunya sebagai orang yang saya kenal dari 5-6 tahun yang lalu. Yang dimaksud oleh Harisma adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban doang tapi tanpa memperhatikan adab-adabnya, sehingga kewajibannya pun penuh dengan kekurangan, penuh dengan adab-adab yang buruk, sehingga sangat mencacati kewajibannya. Itu yang Harisma maksud, dan itu realita. Realita yang terjadi di masyarakat adalah mereka hanya melaksanakan yang wajib. Kalau sekedar itu sih kita bisa apresiasi tentunya. Tapi sayang, bukan bermaksud merendahkan ya,
Tapi ini bermaksud untuk mengkritisi dalam rangka untuk mengambil pelajaran agar kita tidak terjatuh kepada yang mereka lakukan atau yang kita lakukan selama ini. Yaitu kesalahannya adalah udah melaksanakannya yang wajib-wajib saja, sampai situ bagus sih. Tapi sayang, yang wajib-wajibnya aja pun penuh dengan kekurangan, penuh dengan hal-hal yang mencacatinya. Masa Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di mata Allah. Yang amal soleh di bulan Ramadan ini dilipat gandakan paling bagus dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Dan ketika kita nyadar, ini Allah udah ngasih kebaikan yang luar biasa, dikali lipatin luar biasa, kok bisa-bisanya kita nggak ngambil kesempatan itu untuk menggapai yang paling maksimal dalam amal kita. Udah mah cuman yang wajib-wajib saja, yaitu puasa Ramadan, itu pun masih dicacatin dengan kemaksiatan. Perlu diingat, maksiat itu nggak ngebatalin puasa Ramadan, oke? Jadi kalau kalian ngelihat postingan FYP di TikTok yang menyesatkan, Anda lagi puasa kok pacaran, nih minum aja katanya gitu. Ini kan viral di mana-mana postingan gituan. Ini jangan dipercaya postingan kayak beginian, nggak benar. Karena orang yang lagi puasa dan dia pacaran atau maksiat yang lainnya, puasanya nggak batal, tapi dia dosa. Dan dosa tersebut sangat menurunkan kadar pahala dari puasanya. Dan bisa jadi tertolak, sah si puasanya secara fikih sah, dia nggak boleh batalin dan dia tidak perlu mengkodonya. Tapi keutamaannya jadi ngilang, bisa jadi nol gitu di hari kiamat. Kita nggak dapat keutamaan dari puasa yang kita lakuin. Dan itu yang sangat disayangkan. Bulan Ramadan keutamaannya apa? Banyak. Tapi kalau berlandaskan hadis-hadis yang sahih, kita rangkum aja bahwasanya di bulan Ramadan ini kesempatan orang-orang dihapus dosanya sangat besar, dibukakan rahmatnya sangat besar, dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka pun Allah tetapkan di bulan Ramadan ini menjadi saat-saatnya mereka kelak akan diringankan, bahkan dibebaskan dari api neraka. Belum ada yang masuk neraka sekarang, oke? Jadi masuk nerakanya nanti setelah selesai hisab dan sebagainya. Dan gara-gara bulan Ramadan, bisa jadi orang-orang yang masuk neraka kelak, mereka diringankan bahkan sampai dibebaskan dari neraka setelah beberapa waktu disiksa, adalah gara-gara amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Dan keutamaan, matiin dulu. Mas Fahru Rizal ya, iya sudah dimatikan. Kayaknya lagi double zoom itu ya. Zoom ini dan zoom itu nggak apa-apa. Kita berbaik sangka. Bisa jadi beliau sibuk banget sehingga harus dua-duanya ngikut ya. Oke, jadi teman-teman pahami ini baik-baik bahwa Ramadan di saat Allah memberikan kebaikan yang banyak luar biasa, kalau kita sia-siakan, maka hakikatnya sebenarnya kita lagi nggak menghormatin Allah gitu. Ini kalau analogi simpel ya, bukan bermaksud saya menyamakan kita dengan Allah. Tapi kalau ada seorang tuan rumah yang kedatangan tamu, lalu tuan rumah ini menyuguhkan semua masakan terenak, lalu kita dengan cetek yang mengatakan, enggak ya, lain kali aja. Itu tuh sakit hati. Saya dulu ketika di Australia, ibu saya ingin ketemu banget dengan salah satu teman ayah saya. Ya, orang Australia asli. Dan dia dari dulu sering kontak-kontakan gitu pakai dia bisa bahasa Indonesia. Ibu saya kan seneng gitu ya, kok ini orang Australia bisa ngomong bahasa Indonesia, seneng. Akhirnya ketika kami di Australia kesampaian ngundang dia ke rumah dan ibu saya memasak masakan terenak yang bisa beliau masak. Nyampe bule tersebut ke rumah, bule tersebut nolak untuk makan apapun. Nggak tahu apa karena takut diracunin atau apa gitu ya. Padahal kami juga makan di depan mata dia, tapi dia nggak mau. Dia cuma mau makan makanan kaleng. Dan nggak mau disuguhin air minum, teh tuh nggak mau. Dia cuma menerima minuman yang kaleng atau yang dibungkus. Itu ibu saya sakit hati banget, kecewa. Tahun-tahun ini ketemu dengan teman ayah saya ini, yang orang Australia ini. Ketika kami berusaha untuk menyuguhinya, memuliakannya sebagai tamu, walaupun dia orang non-Muslim, tapi dimuliakan sebagai tamu ya. Tapi malah nggak mau.
menerima jamuan kami, sakit hati tuh ibu saya. Pahami ini baik-baik. Allah tentunya nggak akan rugi dengan kita nggak ibadah juga. Allah nggak akan rugi. Tapi dari sisi kita nggak sopan kepada Allah atas karunia yang Allah berikan ke kita, tapi kita sia-siakan, harusnya kita nyadar diri. Oke? Jadi intinya, saya kembali lagi. Keutamaan Ramadan itu banyak banget, diampuni dosa-dosa, dilipat gandakan amal soleh, bahkan Allah tetapkan orang-orang bebas dari neraka dengan sebab beramal soleh di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi, tapi intinya ada pada yang tadi, yang 3 hal tadi, hapus dosa, pahala berlimpah, bebas dari neraka, itu yang paling intinya. Dan kita tidak memuliakannya dengan beramal soleh yang banyak, maka kita keterlaluan di situ. Adapun puasa, hakikat dari puasa sendiri adalah pertama yang paling penting melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau Allah udah menetapkan puasa, andai seseorang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi dia nggak ngelakuin dosa apapun di siang hari, tentu itu udah bagus banget. Karena kan yang ngebatalin puasa cuma makan dan minum doang gitu. Kalau pembatal yang lain jarang yang melakukannya. Ya. Seseorang nih, dia nahan makan, nahan minum, dalam rangka melaksanakan puasa Ramadan, itu tuh udah pahalanya gede banget. Selama dia nggak maksiat selama siang harinya. Malamnya juga usahain untuk nggak dosa. Tapi sekali lagi, yang disayangkan adalah orang-orang nahan makan dan minum, tapi juga mereka sayangnya tidak menahan dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dan akhirnya puasa mereka menjadi hal yang cacat. Beres puasa yang harusnya orang bisa bebas dari dosa, malah beres Ramadan semakin parah maksiatnya. Karena di bulan Ramadan, dosa nggak dia berhentiin tuh. Yang doyan nonton film porno, pas bulan Ramadan siang harinya nahan, malam harinya bebas. Dengan alasan kan udah nggak puasa. Ya Allah. Padahal ngelakuin dosa di malam hari, di bulan Ramadan, dahsyat itu dosanya. Apalagi kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Makanya saya ingetin 10 malam terakhir bulan Ramadan, kalau kalian masih belum bisa berhenti dari dosa, tidur. Habis sholat maghrib, buka puasa, terus sholat isya, terus tidur, udah tidur. Jangan sampai kita kedapatan malam Lailatul Qadar dan pada saat itu nonton film porno. Pada saat itu gibah online dengan teman, ngomongin dosen killer. Pada saat itu kita maksiat, berselancar di media sosial dan melihat hal-hal yang Allah haramkan. Aduh, udah hancur itu. Hancur kita kalau sampai ngelakuin dosa di malam Lailatul Qadar. Tidur mendingan 10 malam terakhir tuh habis sholat maghrib dan isya. Itu Harisma untuk pertanyaan pertama ya. Barangkali ada hal yang harus dibahas lagi, silakan. Sebenarnya jazakallah khairan Arizal atas peringatannya. Barangkali tadi ada juga yang salah diucapkan. Dan Masya Allah memang di bulan Ramadan ini sebenarnya sangat benar-benar tersentuh tadi dengan analogi bahwa kalau misalnya ada tuan rumah yang menyuguhkan hidangan sebaik mungkin, kemudian tamunya tidak mengambil atau meremehkan, maka itu dapat membuat tuan rumah itu sakit hati ya. Apalagi di bulan Ramadan ini tadi juga disebutkan bahwa banyak keutamaan yang baik itu dibuka pintu amal dan rahmat, kemudian bebaskan dari api neraka dan juga diampuni dosa-dosa dan berbagai pengkali lipatan pahala. Nah, setelah mengetahui keutamaan dan hakikat itu saja, kalau dari Karisma pribadi itu sudah cukup untuk untuk bisa menggerakkan agar semakin bersemangat dan semakin meningkatkan amal soleh ataupun menjaga dari maksiat selama di bulan Ramadan ini. Tapi mungkin dari Rizal punya kiat-kiat ataupun tips agar kita bisa terus istiqomah nih dalam menjalankan hari-hari bulan Ramadan ini, bahkan mungkin hingga yang sebentar lagi sudah masuki 10 malam terakhir. Ada banget insya Allah. Pertama, kalian harus tahu ya, amal ibadah kita sebanyak apapun nggak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah di hari kiamat. Nggak akan bisa membuat kita masuk surga. Itu harus diingat, camkan baik-baik. Nabi kita SAW bersabda, la yanjua ahadukum bi'amalih. Ya.
tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat di akhirat dari neraka dan masuk ke dalam surga gara-gara amalnya. Sahabat menjawab, wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata beliau. Engkau juga ya Rasulullah, engkau nggak masuk surga dan selamat dari neraka itu bukan karena amalmu ya Rasulullah. Iya, bukan karena amalku, kata beliau. Terus karena apa dong? Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Yang membuat aku selamat di hari kiamat adalah karena Allah yang mengkaruniakan karunia-Nya padaku dan rahmat kasih sayangnya. Oh, kalau gitu kita jadi nggak usah beramal dong, Ustadz. Salah. Saya gunakan analogi lagi, oke. Dan para ulama menggunakan analogi ini. Dan kalau kita lagi membahas tentang Allah, lalu dianalogikan, jangan mengira kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan. Itu namanya kias. Kias al-aula kalau nggak salah istilahnya. Jadi, kalau manusia aja gini, maka pahami Allah lebih mulia lagi. Lebih pantas lagi untuk seperti ini, gitu. Itu bahasanya ya. Gini, Harisma adalah orang yang super duper kaya, crazy rich. Jangan crazy rich, takut masuk penjara ya. Harisma ini seorang genius rich misalnya, okay? Dengan kekayaan 1 kuadriliun, nolnya 15. Saya orang miskin. Mas Harisma punya mobil Lamborghini terbaru seharga 75 miliar. Sedangkan saya punya uang 100.000 rupiah. Kira-kira Harisma bisa nggak Rizal membeli mobil 75 miliar hanya dengan 100.000? Bisa nggak Harisma? Kalau secara material nggak bisa sih, kecuali emang si pemiliknya ini ikhlasin. Betul, betul sekali. Kalau secara materi nggak mungkin 1 miliar, 75 miliar saya beli dengan 100.000 itu nggak mungkin. Tapi saya tetap bisa mendapatkan mobil tersebut dengan modal 100.000 rupiah. Gimana caranya? Saya curi hati Harisma. Harisma tuh senang banget sama martabak Americana. Martabak Americana kayak pizza aja nih. Ada di Bandung ya, itu enak banget loh martabak. Saya nggak boleh nyebut merek, takutnya promosi ya. Kan saya nggak dikasih uang dari sana, jadi nggak usah mempromosikannya. Ada salah satu martabak di Bandung, bro. Martabak pinggir jalan, tapi terkenal banget. Dan itu bintang 5, enak banget. Martabak, tapi kayak pizza gitu loh. Mas Harisma ini senang banget dengan martabak Americana. Ya, dengan berbagai macam dagingnya. Nah, saya punya duit 100.000 nih. Saya ingin membelikan Mas Harisma martabak terenak se-Bandung yang pernah ada. Saya pergi ke toko martabak tersebut, dan ternyata harganya 99.000. Saya beli deh martabak itu, terus saya kasihin ke Harisma. Harisma, ini martabak sebagai hadiah untuk kamu. Terus Harisma makan, dan Harisma bilang, Masya Allah, ini martabak apaan? Ini belum pernah saya ngerasain martabak seenak ini. Padahal saya udah keliling dunia. Wah, keliling dunia belum pernah ngerasain martabak seenak ini. Kok bisa-bisanya Ariza ngasih martabak yang enak kayak gini banget? Padahal harganya cuma 99.000 gitu loh. Akhirnya Harisma bilang, sebagai wujud terima kasih saya ke Arizal nih. Udah ngasih tahu saya ada martabak seenak ini. Nih mobil Lamborghini buat AA. Saya masih punya banyak mobil yang lain kok. Dapat kan? Begitu caranya. Maka ketika kita beramal soleh, kita tuh bukan ngebeli surga, mustahil. Kita beramal soleh agar Allah ridho, agar Allah senang dengan kita. Ketika Allah senang dan ridho dengan kita, maka Allah akan ngasih surga. Amal soleh kitanya mah nggak bisa dipakai buat beli surga. Wong dipakai untuk menyaingi nikmat Allah aja nggak bisa, apalagi buat surga. Tapi kita beramal soleh agar Allah ridho, dan kalau Allah ridho, Allah kasih kita surga. Seperti itu. Paham ya? Tadi dulu Harisma nanyanya apa, saya lupa. Sebelum ini kita bahas apa sih, kok ngeblank ini tiba-tiba. Ini ya, biar bisa tetap istiqomah beramal. Terima kasih. Biar bisa istiqomah. Nah, saya mau nanya, balik ke Mas Raka. Raka, semester berapa Raka? Semester 6, Ustaz. Wih, udah mau kawin, udah mau nikah. Astagfirullah. Astagfirullah, insya Allah dong. Amin. Ya, amin. Amin. Kalau saya disuruh, kalau Raka suruh milih, mana yang kau pilih?
uang 5 miliar di depan mata, atau mutiara 1 biji doang yang value-nya 10 miliar. Dan mutiara itu gampang kok bisa dijual misalnya ke bank atau kemanapun pasti laku. Nih, Harisma lagi buru-buru nih ya, lagi buru-buru banget nih. Waktu terbatas. Dan ternyata di depan disuruh milih antara 2. Uang 5 miliar atau 1 mutiara seharga 10 miliar. Pilih mana, Kakak? Mutiara. Mutiara lah, jelas. Heeh. Kalau 5 miliar bisa jadi susah, repot bawanya juga gimana, berat gitu ya. Terus takut nanti ketemu begal, nanti kalau ngelawan malah jadi tersangka, ya enggak? Seperti itu kan. Raka pasti nggak akan milih yang 5 miliar, pasti akan milih yang 1 mutiara tersebut. Ambil aja. Nanti waktu luang tinggal ke bank, ya, jual. Banknya pasti nerima 1 mutiara itu seharga 10 miliar misalnya, Masya Allah. Gitu kan. Kita waktu terbatas, bro. Terbatas banget. Di dunia cuma 50-60 tahun dan kita akan melakukan perjalanan eternity selamanya di akhirat. Sedangkan hidup kita cuma 60 tahun. Udah 60 tahun itu, sepertiganya habis buat tidur, buat tidur. Sepertiganya habis buat tidur 8 jam kan kita. Atau seperempat dah. Kalian anak baik, jadi tidurnya cuma 6 jam deh ya. Seperempatnya udah habis buat tidur. Berarti kalau andai kita 80 tahun hidupnya, 20 tahun itu udah habis cuma buat tidur doang. Belum lagi sama kuliah, belum lagi sama aktivitas-aktivitas duniawi lainnya. Yang tersisa waktu untuk ibadah yang sifatnya ritual itu cuma dikit. Saya nggak bilang aktivitas lain nggak jadi ibadah. Tidur bisa jadi ibadah, jelas. Kerja jadi ibadah banget. Bahkan Nabi SAW menyampaikan orang yang pergi untuk mencari nafkah untuk dirinya, untuk keluarganya, itu sama dengan jihad di jalan Allah. Jadi kalau kalian lagi kerja jadi dokter, atau nanti jadi pedagang, atau jadi asisten dosen, dan kalian dapat gaji darinya, itu tuh kalian tuh seperti jihad. Karena kalian lagi berjuang menafkahi diri kalian sendiri. Dan juga keluarga tentunya. Dapat pahala. Dinilai ibadah. Tapi yang saya maksud adalah ibadah ritual. Karena ibadah ritual itu yang paling berefek ke hati kan. Yang paling bikin iman terjaga tuh ibadah ritual. Kalau kalian kerja terhitung ibadah, iya. Tapi kalau kalian kerja, apakah kalian jadi khusyuk? Enggak. Justru pulang dari kerja, kalau kalian tuh iman tuh jadi ngedrop biasanya. Iya enggak? Kalian kuliah tuh terhitung ibadah, apalagi ketika kalian kuliah dalam rangka ingin mencari ilmu yang bermanfaat supaya nanti bisa disebar, supaya bermanfaat untuk masyarakat, untuk hamba-hamba Allah, itu kalian dapat pahala besar loh dari kuliah. Tapi jujur aja ketika pulang kuliah, apakah kalian jadi khusyuk, hati lembut? Enggak, stres. Mikirin nanti ujian, ya enggak sih? Belum lagi dosen kalau ngasih tugas banyak banget. Nah, jadi yang saya maksud sekali lagi adalah ibadah ritual. Oke, kalau ibadah non ritual itu gak usah dibahas. Kita semua juga udah sering ngelakuin ibadah non ritual, kuliah, kerja, bantu orang tua, nyuci piring, nyuci baju, mandi, itu semua ibadah non ritual. Udah, itu nggak perlu dibahas. Insya Allah udah jadi pahala asal kita niatin karena Allah. Tapi sekali lagi, ibadah yang berefek kepada hati, sehingga hati jadi lembut, jadi khusyuk, jadi takut pada Allah, semakin tunduk pada Allah, semakin mudah untuk menangisi dosa-dosa, itu hanya terjadi dengan ibadah non-ritual. Hanya terjadi dengan ibadah ritual. Berhubung waktu kita untuk melaksanakan ibadah ritual itu sangat minim, maka cara biar kalian istiqomah, ini saya saranin banget. Saran ini bisa diimplementasikan banget. Yaitu apa? Kalau kalian punya waktu dalam sehari untuk ibadah ritual, saya saranin, please, utamakanlah kualitas dibanding kuantitas. Percayalah, kalian akan istiqomah. Saya kasih contoh. Kalau kalian di bulan Ramadan ini ternyata sibuk dengan kampus dan kalian hanya punya waktu 1 jam untuk ibadah ritual, selain yang wajib ya, kalau sholat itu nggak usah terhitung, tapi kalian punya waktu 1 jam nih untuk ibadah ritual. Saran saya, daripada kalian baca Quran ngejar 2 juz, lebih baik
1 jam tersebut kalian pakai untuk membaca Al-Quran dengan tenang dan tadabbur. Formatnya gimana terserah. Mau baca 1 ayat Quran, lalu 1 ayat terjemahannya, atau ngebaca 1 halaman Arab Quran yang bahasa Arabnya, kemudian kita baca 1 halaman terjemahannya, bebas caranya, teknisnya gimana. Yang penting target kita adalah ingin bisa kesentuh. Percaya deh teman-teman, itu powerful banget. Saya dulu awal hijrah, saya laksanain ini. Di saat teman-teman ada yang targetnya sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau saya targetnya adalah pingin baca Quran dan pingin bisa kesentuh. Akhirnya saya sehari paling cuma baca 3, 4, 5 halaman doang. Tapi saya baca terjemahannya dan saya konsisten teman-teman. Dan itu nggak berat. Karena cuma paling banter sehari 5 halaman. Nggak berat 5 halaman kan. Karena ibadah saya sedikit kuantitasnya. Tapi kualitas benar-benar dimaksimalin. Itu ya Allah, teman-teman. Yang ada adalah beres Ramadan tuh tetap ngelakuin itu. Kalau sekarang kalian bulan Ramadan target sehari 4 juz. Luar bulan Ramadan itu udah sebuah kepastian, pasti turun. Nggak akan 4 juz lagi sehari. Tapi kalau kalian di bulan Ramadan, bacanya cuma 3 halaman sehari. Tapi 3 halamannya disertai dengan penghayatan. Nangis bahkan. Di luar bulan Ramadan saya yakin nggak akan berat untuk baca 3 halaman. Dan saya ingatkan dengan statement dari sepupu Nabi Muhammad SAW yang paling paham Quran, namanya Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, aku membaca 1 surat dalam Al-Quran disertai dengan penghayatan dan tadabbur, itu jauh lebih aku sukai daripada membaca seluruh Quran tanpa tadabbur. Bahkan seorang ulama berkata, membaca 1 ayat Quran saja disertai dengan penghayatan dan khusyuk dan diamalkan, itu lebih Allah cintai daripada membaca 30 juz Al-Quran seluruhnya tanpa disertai penghayatan. Kenapa sih? Karena ngebaca Quran kalau disertai dengan penghayatan, itu akan berefek kepada iman. Akan powerful banget untuk ngejauhkan kita dari dosa. Fudail bin Iyad, seorang begal dulunya. Tapi taubat gara-gara ngebaca 1 ayat. Gara-gara mendengar 1 ayat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan khusyuk mengingat Allah? Fudail bin Iyad ngedengar 1 ayat itu, langsung beliau gemeteran, taubat dari seluruh dosa masa lalunya. Cuman 1 ayat membuat hidupnya berputar 180 derajat. Bukankah ingat tadi ya, untuk masuk surga ternyata kita cuma butuh apa? Laksanakan yang wajib dan jauhin dosa. Sedangkan kalau kita banyak ngelakuin amal sunnah, tapi dosa tidak dijauhi, potensi untuk tetap masuk neraka ada. Orang yang hanya melaksanakan yang wajib-wajib doang, tapi dia bisa taubat dari seluruh dosanya, jamin masuk surga tanpa disentuh neraka. Sebaliknya, orang yang banyak ngelakuin ibadah sunnah, tapi dosa-dosa masih banyak ngelakuin, dia terancam dengan neraka. Enakan yang mana? Enakan yang pertama, jelas. Tentu yang lebih baik lagi adalah orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, dia banyak ngelakuin yang sunnah, dan dia pun bisa menjauhi dosa. Tentu itu yang ideal. Tapi teman-teman, lagi-lagi untuk menjauhi dosa itu kan berat. Butuh kekuatan iman dan ketakwaan. Sedangkan keimanan dan ketakwaan akan muncul dari ibadah yang disertai dengan kualitas yang baik. Makanya saya tuh suka nyuruh ke murid-murid saya, please kalian tuh udah nggak usah nargetin 1-2 juz dah. Targetin baca Quran dengan tenang, kalau bisa nangis. Jadi kalau Anda punya 1 jam, udah nggak usah targetin 1-2 juz. Targetin Anda baca 1 jam. Nggak usah mikirin berapa halaman, targetnya baca dengan perlahan. Hayati, nangis. Saya akan langsung ngasih contoh ke kalian. Mas Fahrul Rizal, Masya Allah. Saya ingin nanya, kalau ngomong tentang surat Yusuf, yang diingat kisah apa? Mas Fahrul Rizal kira-kira. Kisahnya Nabi Yusuf tentu. Ya.
Yang spesifik yang mana? Kan kisahnya panjang tuh. Kalau yang Mas Fahrul Rizal ingat yang mana? Ini yang saya ingat itu ya berhubungan sama ya intinya wanita yang iniin baju gitu. Iya, kurang lebih ingat-ingat seperti itu ada terjemahannya. Dan saya sudah tahu pasti banyak cowok yang diingat yang itu kalau dari surat Yusuf. Kenapa sih? Karena kegantengannya. Iya, karena kegantengannya, betul. Cuman kok kalau ditanya tentang surat Yusuf, kebanyakan ngejawabnya pasti itu kalau cowok itu ya. Sama sih cewek juga sama. Biasanya tentang itu. Nggak apa-apa, ini firman Allah ya. Dan firman Allah semuanya mulia, jelas. Tapi pernah nggak sih kalian nangis pas baca surat Yusuf? Padahal surat Yusuf adalah surat yang mana Aisyah, Umar, itu ketika ngebacanya sampai nangis sejadi-jadinya. Umar ketika jadi imam baca surat Yusuf, itu nangis sampai saf paling belakang kedengaran tangisan Umar yang keras. Kok bisa, teman-teman? Surat Yusuf tuh ayatnya ada sekitar 110 kalau nggak salah. Dan tidak ada ayat tentang surga dan nerakanya. Tapi kalau kalian ngebaca surat Yusuf dengan penghayatan yang mendalam, kalian bisa nangis sejadi-jadinya. Saya kasih contoh, oke? Buat kalian yang nggak pernah nangis ngebaca surat Yusuf, mudah-mudahan satu contoh dari satu ayat yang saya sampaikan ke kalian bisa ngebuka hati kalian untuk mau mentadaburi lebih banyak Al-Quran. Kalau selama ini kita baca Quran udah bertahun-tahun nggak pernah nangis, nggak pernah khusyuk, maka cobalah ini. Saya kasih contoh. Di surat Yusuf, bagian awal surat Yusuf, ada ayat yang kalau kita menghayatinya, kita bisa nangis sejadi-jadinya. Yaitu apa? Kalian mungkin nggak pernah kepikiran nih. Yaitu statement dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf ketika mau ngebunuh Nabi Yusuf. Hah? Masa sih? Ucapan kakaknya Nabi Yusuf bisa bikin nangis? Iya, bisa bikin nangis. Mari kita dengarkan. Kakaknya Nabi Yusuf berkata, "Uqtulu Yusuf aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Kakak Nabi Yusuf berkata, mari kita bunuh Yusuf atau kita lempar dia, buang dia ke tempat yang jauh agar ayah tidak pilih kasih lagi. Ini saya terjemahin dengan bahasa simpel. Mari kita bunuh Yusuf atau buang Yusuf ke tempat yang jauh supaya ayah kita tidak pilih kasih ke Yusuf lagi. Supaya cinta ayah tertuang ke kita aja. Lalu setelah kita melakukan dosa tersebut, mari kita taubat dan mari kita menjadi orang soleh. Kalian tahu, statement kakaknya Nabi Yusuf diucapkan di awal surat Yusuf. Kapan taubatnya kakak Nabi Yusuf? Di ending. Dan menurut ulama tafsir, jarak antara kakak Nabi Yusuf melakukan tindakan kriminal tersebut sampai taubatnya, yaitu sampai ketemu lagi sama Nabi Yusuf, itu 80 tahun. Kebayang nggak sih? Gara-gara kakaknya Nabi Yusuf mengucapkan, yuk kita maksiat, tinggal taubat, ternyata hatinya tertutup sampai 80 tahun. Dan kita sering maksiat, dan di hati kita, udahlah maksiat dulu, nanti tinggal taubat. Jangan-jangan gara-gara kita mindsetnya gitu, Allah tutup hati kita sampai kapan? Sampai mati nggak bisa taubat. Takut nggak sih teman-teman? Itu surat Yusuf di awal doang bisa bikin kita nangis saat menghayati kalimat tersebut. Ya Allah, aku sering banget ngucapin statement kayak kakaknya Nabi Yusuf. Jangan-jangan aku tertutup hatinya sampai mati. Wah, bisa nangis tuh. Makanya ulama zaman dulu baca surat Hud, satu surat sebelum Yusuf, itu baca surat Hud doang setengah tahun gak kelar, teman-teman. 6 bulan cuma baca surat Hud doang. Gak beres-beres. Kenapa? Itulah ulama terdahulu. Mungkin di antara mereka kuantitas ibadahnya kita menang. Di antara mereka tuh ada yang ibadahnya cuma dikit, ibadah sunnahnya. Tapi kalau nanya kualitas, gak bisa kita ngejar mereka. Karena mereka adalah manusia yang ibadahnya kualitasnya terbaik. Dan itulah yang paling enak, teman-teman. Ibadah sunnah dikit, tapi kualitasnya baik. Itu di mata Allah mungkin bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Orang, kata Ibnul Qayyim, orang yang sholat dengan khusyuk, dengan tenang, tadabbur, itu dibandingkan dengan orang yang sholatnya tidak khusyuk, walaupun jumlah rakaatnya banyak, itu bedanya bagaikan langit dan bumi.
Di mata Allah jelas, ibadah yang sedikit tapi kualitas terbaik itu lebih Allah cintai daripada yang banyak tapi tidak berkualitas. Dan orang yang ibadahnya sedikit, yang sunnahnya tapi berkualitas, sangat mudah bagi dia untuk istiqomah. Karena dia nggak ada beban. Gitu. Nggak ada beban. Kamu sholatnya berapa rakaat tahajud? 11. Oh, besok malas 11. Kalau dia berapa tahajud? Alhamdulillah. 20 tahun saya sholat tahajud hanya 2 rakaat. Tapi 2 rakaat yang cukup 5 menit atau 10 menit, 2 rakaat itu benar-benar adem, indah, khusyuk. Makanya bro, itulah cara supaya kita istiqomah di bulan Ramadan dan sampai beres Ramadan tetap istiqomah. Caranya gimana? Mulailah dari ibadah yang kuantitasnya dikit dulu aja. Tapi kualitas kita maksimalin. Dan ini sangat memudahkan kita untuk dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ternyata Nabi kita SAW menyarankan Aisyah saat beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan untuk mendapat Lailatul Qadar? Beliau menjawab, doalah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau maha pemaaf, Kau senang memaafkan, maafkan diriku. Ternyata saat malam Lailatul Qadar, yang mana mungkin kebanyakan kita pakai buat tahajud semalaman penuh, baca Quran berjuz-juz. Tapi Nabi SAW kok malah nyuruh Aisyah dengan doa yang simple doang ya. Karena doa yang simple tersebut powerful banget. Di dalam doa tersebut kita akui kita penuh kekurangan. Dan itulah yang membuat kita jadi bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Saat kita benar-benar tawadu di hadapan Allah, dapat tuh. Itu aja dari saya. Saya punya waktu cuma 13 menitan lagi sebelum ngisi di acara berikutnya. Kita pakai buat tanya jawab ya. Harisma, suara dari tadi jelas atau putus-putus? Soalnya ini sinyal jelas, alhamdulillah. Baik, yuk masuk ke tanya jawab. Oke, barakallahu fikum semuanya. Khairan Rizal. Oke, baik, karena waktunya terbatas mungkin kesimpulan akan saya bacakan di akhir aja. Pada teman-teman peserta sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, dapat raise hand ataupun menuliskan di chat dengan format nama dan underscore pertanyaan. Oke, baik. Ya teman-teman, sebelum sambil nunggu yang nanya, please saya minta dari 55 peserta di sini, buka aplikasi Instagramnya. Sebagaimana saya maksa ya teman-teman dari dulu. Please sambil nunggu yang nanya, saya minta 54 peserta di sini buka aplikasi Instagram. Terus saya minta ke teman-teman semua, ini saya sambil ngecek siapa aja yang benar-benar hadir di sini dari tadi ya. Silakan teman-teman follow Abu Takeru 0. Tuh di Zoom saya udah ketik Abu Takeru 0. Yang sudah nge-follow dari zaman purba, silakan unfollow dulu terus follow lagi. Oke, unfollow dulu terus follow lagi biar saya ngelihat nama-nama yang hadir di sini sekarang. Abu Takeru 0 di Instagram. Ya, oke, sudah masuk beberapa nama di sini. Abu Takeru 0. Alhamdulillah Mbak Mayang ya hadir. Dan juga ayo yang lain silakan. Dea, Haki, terima kasih. Abu Takeru 0 di Instagram, silakan kalian follow. Mas Adi, Clara Marisa, Shiva, terima kasih. Hidude, banyak yang pakai akun fake juga nggak apa-apa deh. Ya, Harisma mana nih? Ngomong-ngomong kerjanya udah nggak pakai Instagram, ya udah tobat deh. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, alhamdulillah banyak yang ngedengerin ternyata ya. Kalian nggak cuek dengan ceramah ini. Oke, sudah ada yang masuk Harisma? Pertanyaan belum? Ya, ini masih belum. Oh, belum. Kalau gitu, ngejawab pertanyaan yang masuk ke DM, barangkali teman-teman malu nanya, tapi akhirnya nanyanya lewat DM, boleh ya. Silahkan. Saya tunggu, mungkin masih ngetik dulu. 1 menit, kalau udah 1 menit belum ada yang nanya, saya cek di DM. Kayaknya udah ada yang ngirim pertanyaan di DM. Rata-rata malu sih kalau pertanyaan yang sifatnya privasi. Oke, silahkan. Saya tunggu ya. Oke, baik. Mungkin ditunggu ya teman-teman, barangkali ada yang ingin tanya bisa langsung private chat kepada Rizal melalui DM ataupun private chat melalui saya ataupun bisa secara terbuka di chat everyone. Oke, sambil ngecekin DM ya. Pertanyaan di
Oke, sudah masuk. Wow, panjang banget nih. Oke. Di A sudah ada pertanyaan. Udah, tapi kurang related sih, tapi boleh juga dijawab. Tapi nunggu dulu. Nggak ada? Belum ada yang masuk? Di Karisma sudah ada satu, A. Oke, baik. Yang Harisma dulu. Dari hamba Allah, mahasiswa UI, izin bertanya, kalau di 10 malam terakhir kita nggak bisa iktikaf full, gimana ya? Cuman bisa sampai jam 1 atau jam 12 misalnya. Ya, ulama berbeda pendapat tentang kadar iktikaf yang minimal. Sebagian ulama, kalau nggak salah Syekh Abu Abdurrahman Yusuf Adil bin Yusuf Al-Azazi, beliau lebih cenderung ke pendapat iktikaf itu harus 10 hari. Orang yang iktikaf di bawah 10 hari, maka dia tidak sah iktikafnya. Oke. Tapi pendapat yang saya cenderung memegangnya adalah pendapat dari Syekh Shalih Fauzan dan banyak ulama lainnya, yaitu iktikaf itu walaupun hanya sekejap itu pun bisa. Jadi kita masuk masjid, kita diam selama 1 menit dengan niat mendekatkan diri ke Allah, maka itu pun terhitung iktikaf. Maka tidak mengapa, insya Allah berdasarkan pendapat yang saya pegang ini, iktikaf walaupun cuma sampai jam 1 boleh. Dan teman-teman harus diingat, mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak harus iktikaf. Buat wanita yang haid, kan menurut pendapat mayoritas ulama, apalagi mazhab Syafi'i, nggak boleh masuk ke masjid, dosa. Walaupun saya pribadi lebih cenderung ke pendapat wanita boleh yang haid masuk ke masjid selama dia pakai pengaman supaya air darahnya tidak ngocor ya. Tapi kalau kita ngikutin pendapat mayoritas ulama, wanita haid tidak boleh masuk masjid. Apakah wanita haid tidak bisa dapat Lailatul Qadar? Oh bisa. Bahkan sebagaimana dijelaskan para ulama, orang-orang yang sakit, orang-orang yang haid, orang-orang yang lagi safar, kalian mudik tuh perjalanan, orang-orang yang pokoknya nggak bisa iktikaf, mereka tetap bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar selama mereka sungguh-sungguh dalam beribadah. Atau kalaupun kalian malas ibadah, tahu nggak cara dapat keutamaan Lailatul Qadar yang paling minim? Ini paling minim tapi pasti dapat. Mau tahu nggak nih? Nggak, ya udah nggak usah. Mau. Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar yang paling minim tapi pasti dapat buat cowok ya. Kalian sholat Isya di masjid, pulang, tidur, lalu sholat subuh berjamaah di masjid. Dapat pasti. Kenapa? Karena Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid ya, maka dia dapat pahala seperti sholat setengah malam suntuk. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, artinya setelah sholat Isya lanjut sholat subuh, maka dia terhitung seperti orang yang sholat semalam suntuk tanpa tidur. Berarti kalau kalian sholat Isya berjamaah di masjid dan subuh berjamaah di masjid, Allah hitung kalian seperti orang yang menghidupkan malam tanpa tidur. Apalagi orang yang udah sholat Isya berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, ditambah dengan taraweh, ditambah dengan menghidupkan sebagian malamnya. Wah, itu udah jelas keutamaan di atas keutamaan. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama. Dan harus diingat juga, Lailatul Qadar itu bukan seperti mancing. Kita mancing nunggu momen yang tepat, tarik. Bukan. Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Jadi kalau kalian sholat malam semalam suntuk, maka kalian dapat keutamaan Lailatul Qadar sekadar semalam suntuk. Buat kalian yang di malam hari beribadah 3 jam, maka kalian dapat Lailatul Qadar sekadar 3 jam. Gitu teman-teman. Jadi intinya semua umat Islam tuh pasti dapat malam Lailatul Qadar. Cuman ngepasin malamnya pas lagi maksimal ibadah. Itu dia yang menjadi challenge buat kita. Ya. Kalau saya pribadi, saya nggak akan pilih-pilih malam. Karena Lailatul Qadar itu bisa terjadi di seluruh malam, baik ganjil maupun genap. Orang ngiranya cuma yang ganjil doang. Padahal ada lafaz yang ganjil dihitung dari belakang. Itu lafaz hadisnya, ganjil dihitung dari belakang tuh berarti malam keberapa? 30. Karena 30 itu malam ganjil kalau terhitung dari terakhir gitu.
Itu orang banyak yang nggak tahu loh. Nabi SAW bersabda tentang 10 malam terakhir yang ganjil, tapi dalam satu lafaz hadis disampaikan ganjil dihitung dari depan atau ganjil dihitung dari belakang. Kalau dari depan berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau dari belakang berarti 30, 28, 26, 24, 22. Bisa dapat Lailatul Qadar. Nah, saya biasanya saya nggak milih-milih hari, saya akan beribadah sesuai kemampuan saya. Di 10 malam terakhir paling saya luangkan waktu 2 jam. Tapi di semua harinya 2 jam. Maka kalau kayak gitu udah nggak mungkin miss Lailatul Qadar. Dan saya insya Allah akan dapat pahala dari beribadah 2 jam di Lailatul Qadar. Gitu teman-teman. Saya pernah mendengar bahwa jika kita belajar tadabbur Al-Quran seorang diri, tidak bersama ustadz atau ahlinya, nanti kita akan diajari oleh setan. Betul, bisa. Bisa. Kalau orang tadabbur tanpa bimbingan dengan ulama tafsir, sesat bisa. Sebagai contoh, ada orang yang menghayati Innallaha ghafurur rahim. Saking menghayatinya ayat Innallaha ghafurur rahim, akhirnya dia ngomong gini, ya Allah, betapa penyayangnya dirimu ya Allah. Mulai sekarang aku akan terus-menerus maksiat ya Allah. Karena aku yakin Engkau Maha Penyayang. Sesat ini penghayatannya. Anak-anak pesantren ketika lagi ujian, guru nyimpan reminder, Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Artinya jangan nyontek. Dibalas. Di bawahnya ditulis Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nggak apa-apa nyontek gitu ya, asal taubat, kan itu bahaya. Jadi penghayatan itu pun perlu bimbingan. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya mentadabburi Quran dengan bimbingan para ulama juga. Dan ada juga kitab pedomannya. Tentunya kalau tafsir, kalian pakai tafsir teraman sedunia, tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir the best tafsir in the world ya. Tafsir Ibnu Katsir. Kalian bisa baca sehingga penghayatan kalian tuh nggak akan menyimpang. Ya, nggak akan menyimpang, insya Allah. Waduh, jadi takut menghayati dong Ustadz. Masa takut sih? Banyak ayat-ayat yang penghayatannya simple. Kayak ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kan kalian bisa tadabbur ya Allah. Tunjukkan aku untuk bisa tobat dari dosa A, dosa B, dosa C, dosa D. Itu kan tadabbur simple yang pasti benar, nggak mungkin salah. Ya, insya Allah. 2 menit lagi silakan. Itu 2 menitnya dipakai buat penutupan, gimana? Terserah. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Mungkin ditutup saja, Pak. Oke. Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Rizal atas materinya dan berbagai reminder untuk kita. Semoga ilmu yang menjadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita manfaatkan langsung ya, diamalkan untuk mempersiapkan Ramadan yang tersisa ini. Nah, mungkin sedikit kesimpulan sebelum nanti saya kembalikan ke MC ya. Puasa Ramadan keutamaan Ramadan memiliki banyak hal ya, dari pembukaan pintu amal rahmat, yang mulai dosa-dosa dan dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, maka baiknya kita manfaatkan yang sebaik mungkin. Melaksanakan kewajiban adalah sebuah hal yang mulia, tapi jika kita dalam mindset yang hanya mengerjakan kewajiban saja tanpa memperhatikan adab-adabnya, itu maka menjadi hal keburukan juga. Oleh karena itu, kita usahakan untuk memenuhi puasa Ramadan kali ini dengan sebaik mungkin. Ya, meskipun kita hanya melaksanakan kewajiban dan dilengkapi dan menjauhi maksiat, itu merupakan sebuah hal yang baik ya, dan bisa menjadi salah satu kunci untuk kita istiqomah di bulan Ramadan ini hingga keluar Ramadan. Dan langkah lebih baiknya jika kita bisa terus meningkatkan ibadah kita dan mendapatkan keutamaan yang lebih besar lagi, sehingga Allah ridho kepada kita dan kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Tentu saja selanjutnya saya serahkan sesi pemberian sertifikat dan dokumentasi kepada MC, kepada Saudari Hanifah Rahma. Saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Karisma. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Moderator bisa di next. Ya, sertifikat secara simbolis kepada Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi.
silakan panitia dokum untuk mendokumentasikan. Baik, untuk ini saya akan SS untuk slide pertama. Saya akan SS dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz Rizal Fatin Nurhadi. Apabila ada acara selanjutnya, dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih semuanya, Harisma dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa selanjutnya kepada moderator kita. Bisa di next. Sebelumnya. Ya, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis juga kepada Kak Harisma Ahmad. Silahkan, panitia dokum. Baik, saya akan screenshot dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Harisma yang sudah menjadi moderator hari ini. Apabila ada acara lain juga, boleh dipersilakan untuk. Selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Muhammad Zahar Al-Ghifari. Dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najata minan nari wal afwa 'inda al hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل لنا ما لا طاقة لنا به. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Saudara Ghifari. Tidak afdol rasanya jika kita tidak berfoto bersama terlebih dahulu. Dimohon bagi para peserta yang dapat menyalakan kamera untuk menyalakan kameranya dan dipersilakan juga kepada panitia dokum untuk memimpin dokumentasi akhir. Baik, saya akan SS dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC.
Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula acara talkshow pada hari ini. Dimohon kepada para peserta untuk dapat mengisi link evaluasi acara hari ini di bit.ly/evaluasi serasi 2022 sebagai evaluasinya dengan tujuan memperbaiki dan menilai acara kami untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang sudah antusias dengan menyimak dan mengajukan berbagai pertanyaan dalam acara talkshow ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok studi mahasiswa Islam An-Nahl UPNPJ dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia yang telah menjadi media partner kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPM FFUI, BM FFUI dan seluruh lembaga dakwah UI yang telah menghadiri acara ini. Semoga yang kita dapatkan hari ini berguna untuk masa yang mendatang. Mari kita tutup acara ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Mas Karisma. Masih banyak juga Hani. Masih banyak Mas Raka yang sudah mengundang. Siap. Terima kasih. Masih banyak teman-teman semua. Muhammad ya Rabbi